Mari kita bahas soal-soal di sesi 3. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Palestina. Warna hitam yang terdapat pada bendera ini yaitu melambangkan masa awal Islam dan panji pasukan tempur Nabi Muhammad. Warna putih pula melambangkan perdamaian dan kesucian. Warna hijau melambangkan kesetiaan, sedangkan warna merahnya yaitu melambangkan bendera pemimpin Islam di Andalusia atas kemenangan suku Muslim Arab di Afrika Utara dan Spanyol. Yuk kita bahas soal nomor 2. Tan Malaka yang memiliki nama asli Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pemikir, revolusioner, dan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ia lahir pada 2 Juni 1897 dan meninggal pada 21 Februari 1949. Tan Malaka dikenal karena pemikiran progresifnya tentang kemerdekaan Indonesia dan perannya dalam mendirikan partai-partai politik. Tan Malaka menjalani hidupnya secara nomaden atau berpindah dari satu negara ke negara lain. Salah satunya adalah Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet. Di negara tersebut, Tan menjadi anggota dari Komintern, yaitu Komunis Internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, ia menggunakan berbagai macam nama penyamaran seperti Ilyas Hussein, Osorio, Aung San Suu, Alicio Rivera, dan Hasan Ghazali. Tan Malaka memang menjadi sosok yang mempunyai pemikiran tersendiri terkait kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan bisa direbut dengan melawan penjajah tanpa perundingan. Sementara perundingan dapat dilakukan usai adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia dari pihak sekutu serta Belanda. Pemikiran-pemikiran Tan Malaka inilah yang membuatnya memiliki julukan sebagai Bapak Republik Indonesia. Yuk kita bahas soal nomor 3. Ada perisai berwarna merah yaitu melambangkan persaudaraan universal dan kesamaan semua manusia. Warna merah melambangkan semangat kepahlawanan dan kesatuan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang naik daun, mencerminkan Singapura sebagai negara yang baru merdeka dan terus berkembang. Bintang melambangkan 5 prinsip utama Singapura yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan kesetaraan. Singa merupakan simbol dari Singapura itu sendiri, melambangkan keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah. Nama Singapura sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Harimau melambangkan hubungan historis Singapura dengan Malaysia. Harimau juga melambangkan semangat perjuangan dan ketahanan rakyat Singapura. Motto Majulah Singapura berarti maju terus Singapura dalam bahasa Melayu yang merupakan seruan untuk terus maju dan berkembang. Yuk kita bahas soal nomor 4. Cacing tanah bernapas melalui kulit mereka. Kulit cacing tanah selalu lembab dan basah. Itulah mengapa cacing tanah selalu ditemukan di tanah-tanah yang lembab. Kemudian, oksigen dari udara atau tanah masuk ke dalam tubuh cacing melalui proses difusi, yaitu perpindahan zat dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Oksigen kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kecil yang terdapat di bawah kulit. Di bawah kulit cacing ini pula lah terdapat banyak pembuluh darah kapiler yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Ambon adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Maluku. Kota yang berdiri di selatan Pulau Ambon ini berawal dari pendirian sebuah benteng yang senantiasa menjadi pusat pertumbuhan kota. Sejak zaman VOC dan Belanda, kota ini berkembang cepat sebagai pusat pembudidayaan dan perdagangan rempah-rempah dunia, dengan cengkih dan pala sebagai barang dagangan utama, dan salah satu kota penting di Nusantara hingga saat ini. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Kartini merupakan hari untuk memperingati sosok pahlawan nasional, yaitu Raden Adjeng Kartini. Penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional tercatut dalam Keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964.
tentang penetapan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 2 Mei 1964. Kartini dikenal sebagai tokoh yang mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Perayaan Hari Kartini juga mengandung makna mendalam mengenai emansipasi perempuan dan mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan keadilan gender. Alasan Hari Kartini dirayakan setiap tanggal 21 April adalah berbarengan dengan hari kelahiran Kartini. Yuk kita bahas soal nomor 7. Kolintang adalah alat musik pukul tradisional suku Minahasa yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ansambel. Kolintang dalam masyarakat Minahasa digunakan untuk mengiringi upacara adat, tari, menyanyi, dan bermusik. Kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Dahulu, orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dengan mengatakan, mari kita bertong ting tang, atau dalam bahasa daerah Minahasa, mai mau kumolintang. Dari kebiasaan itulah muncul istilah kolintang. Yuk kita bahas soal nomor 8. Yogyakarta disebut kota pelajar karena banyaknya institusi pendidikan berkualitas yang berdiri di sana, termasuk universitas, sekolah tinggi, akademi, dan sekolah kejuruan. Banyak pelajar dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan tersebut. Yogyakarta memiliki lebih dari 100 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menawarkan berbagai program studi. Yogyakarta memiliki komunitas pelajar yang aktif dan beragam, mengadakan berbagai kegiatan pendidikan dan sosial. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya dan kota pariwisata, yang menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan menarik. Sejarah Yogyakarta sebagai kota pelajar telah dibangun sejak lama dan diperkuat oleh keberadaan Keraton Yogyakarta yang memiliki pengaruh terhadap kesadaran pendidikan masyarakat. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat Joglo adalah rumah tradisional khas Jawa, khususnya Jawa Tengah. Rumah ini dikenal dengan bentuk atapnya yang khas dan struktur kayu yang kuat, terutama menggunakan kayu jati. Atap rumah Joglo berbentuk limasan atau tajuk seperti gunung, dengan dua bagian segitiga yang saling bertemu. Terdapat 4 tiang utama yang disebut sakaguru yang menopang seluruh struktur rumah. Rumah Joglo memiliki filosofi mendalam, mencerminkan nilai-nilai tradisional Jawa seperti gotong royong, keselarasan, dan hierarki. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Bangun Pemudi-Pemuda adalah Alfred Simanjuntak. Lagu ini diciptakan pada tahun 1943 dan merupakan lagu nasional Indonesia yang membangkitkan semangat pemuda. Saat ini, lagu Bangun Pemudi-Pemuda tetap dikumandangkan seperti pada setiap perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Alfred Simanjuntak berpendapat bahwa nasionalisme di kalangan pemuda harus dipupuk. Alfred Simanjuntak menempatkan kata pemudi di depan kata pemuda karena pada umumnya penyebutan wanita berada di depan. Misalnya dalam bahasa Jerman, Damen und Herren, bahasa Belandanya yaitu Dames and Herren, dan seringkali di internasional bahasa Inggrisnya yaitu Ladies and Gentlemen. Karena lagu ini, polisi militer Jepang memasukkan dirinya ke dalam daftar hitam untuk dibunuh. Tetapi hal tersebut baru diketahui Alfred setelah Indonesia merdeka. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 3. Dan inilah mereka pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3. Selamat kepada para pemenang. Kalian berhak mendapatkan uang tunai masing-masing Rp150.000, Rp100.000, dan Rp50.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format di video paling awal kami upload dan kirimkan ke email yang sama pada video sebelumnya ya.